Oke, kembali lagi di podcast SMP Negeri 16 Semarang. Kali ini kita ketemu dengan salah satu guru BK di SMP Negeri 16 Semarang, mengampu kelas berapa Ibu? Kelas 9. Kelas 9. Kita sambut Bu Indah Saputri SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Ridho. Ya, kabarnya gimana ini? Alhamdulillah sehat luar biasa ini. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Jadi ini kan lagi heboh nih masalah varian Omicron yang sedang melonjak, katanya sih jadi lonjakan ketiga. Nah, otomatis kita mau nggak mau harus menjalani PJJ lagi. Betul. Pembelajaran secara daring, dan ya padahal anak-anak sudah mulai terbiasa, mulai nyaman dengan situasi sekolah tatap muka. Itu menurut pendapat Bu Indah sendiri bagaimana? Oke, kita PJJ lagi 2 minggu ke depan, mulai tanggal 7. Untuk 2 minggu ke depan kita melaksanakan PJJ ya Pak Ridho. Otomatis kemarin anak-anak sudah berangkat ke sekolah, mereka sudah PTM. Yang awalnya mereka itu datang ke sekolah itu masih sekolah lagi ya, bangun pagi lagi ya, harus berseragam lagi seperti ini seperti itu. Lama-kelamaan mereka sudah mengikuti alurnya seperti itu. Nah, ketika mereka sudah ketata, kita kedatangan tamu lagi, yaitu PJJ datang kembali. Nah, bagaimana ini ketika kita PJJ lagi? Baiklah, kita akan tetap mengikuti regulasi yang ada. Kita tetap PJJ, melaksanakan PJJ. Jadwalnya masih tetap sama dengan ketika kita kemarin PTM. Namun kemungkinan yang berbeda ketika di rumah ya Pak. Karena kan pembelajaran ketika di sekolahan dan di rumah itu sangat-sangat berbeda. Pasti, anak-anak pasti lebih antusias di sekolah dong. Betul. Yang olahraga masih bisa olahraga di luar, masih ketemu dengan yang namanya raket, ya kan, kemarin raketan gitu, badminton mereka. Terus ketika di ruangan sudah bertemu dengan bapak ibu guru yang mengampu beda-beda. Nah, sedangkan daring ya mungkin mereka ada yang seneng, ada yang mungkin lebih suka di sekolah, itu sih. Oke, jadi ya kita mau nggak mau terima aja ya. Betul. Karena memang regulasi dari pemerintah juga untuk menekan penyebaran virus COVID varian Omicron ini. Untuk menurut Bu Indah sendiri nih, dari kacamata Bu Indah, apakah kalau Bu Indah sendiri lebih senang PJJ atau PTM? Nah, itu. Kalau saya pribadi, karena basic saya ini guru BK, sangat jelas saya lebih suka PTM. Oke, kenapa yang itu, namanya Bu? Yang namanya mendidik karakter anak. Karena kan saya tidak menilai angka ya Pak ya, saya menilainya itu sikap. Ketika sikap itu kita tidak bisa menilai sikap mereka itu secara daring. Tetap kita harus bertemu langsung dengan anak-anak. Bagaimana anak ketika seperti ini, bagaimana anak-anak ketika seperti itu. Kalau saya lebih suka PTM. Oke, jadi lebih ada sentuhannya. Betul. Gitu ya Bu ya. Sebagai guru BK kan kalau mau memberikan bimbingan konseling kan tidak mudah ya Bu ya. Kalau melalui daring lebih enak ya, kita tatap muka dengan anak-anak, berinteraksi langsung dengan anak, mungkin anak mau bercerita juga lebih nyaman ketika face to face, empat mata gitu ya Bu ya Masnya. Betul, iya. Ya tapi ya mau gimana lagi ya Bu ya, Bang. Ini sudah jadi regulasi, sekali lagi ya kita ikuti aja untuk kebaikan bersama ya Bu. Betul. Kita harus memahami karena ini sekali lagi bukan untuk kepentingan individu tapi untuk kepentingan semua orang. Ini kita masuk ke pembahasan tentang pembelajaran daring nih Bu. Pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita tahu sendiri kalau PJJ atau pembelajaran daring itu kan siswa sering banyak kendala, mulai dari mungkin gadgetnya bermasalah, atau mungkin HP yang digunakan itu istilahnya masih jadul lah, karena mungkin orang tua juga memberikan tidak butuh yang canggih-canggih untuk alat komunikasi ya. Sebelum pandemi itu kan mungkin pemikirannya seperti itu, tapi untuk sekarang mungkin orang tua juga dipaksa memenuhi kebutuhan anak ya, HP yang mumpuni secara spesifikasi, terus kuota, ada yang mungkin terus pasang wifi, itu kan banyak sekali yang seperti itu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Indah sendiri nih, kira-kira
peran orang tua itu apakah cukup sampai situ aja atau ada peranan lain yang mungkin malah lebih krusial, lebih penting daripada hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak melalui gadget dan kuota. Gimana itu? Betul. Oke, ketika daring kita tidak memungkiri ya Pak Ridho, pasti kuota itu sangat penting. Ya, yang pertama itu pasti itu. Yang kedua sinyal harus kuat, karena ketika sinyalnya nggak kuat nanti pasti itu akan menjadi kendala mereka belajar. Betul, gitu. betul. Tapi lebih Setuju. pentingnya lagi itu peran orang tua. Peran orang tua di sini tuh sangat dibutuhkan oleh anak. Entah itu dari anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun, ketika mereka sudah ke sekolah, dunia sekolah, mereka butuh pendampingan orang tua. Butuhnya yang bagaimana ketika di rumah? Sekedar ditengok saja. Hari ini pelajarannya apa? Ada PR atau tidak? Tugasnya apa saja? Bagaimana daringnya le atau bagaimana? Itu harusnya orang tua itu bisa komunikasi di situ. Nah, peran orang tua itu ada bapak dan ibu. Ketika orang tua masih lengkap, itu bukan hanya kita sharing ya teman-teman, ini bukan menggurui atau bagaimana ya Pak Ridho ya, kita sharing saja ya, dari kacamatanya Bu Indah sendiri sebagai guru BK yang juga sebagai orang tua nih, pasti kan juga merasakan kejadian yang sama dengan guru orang tua di Iya betul. Bapak dan ibu ketika dua-duanya bekerja, bagaimana cara mendampingi anak sekolah nih, pasti kan tidak bisa. Nah, ketika bapak dan ibu semuanya bekerja, masih ada HP, anak di rumah dicek saja lewat WA atau mungkin video call atau mungkin telepon, bagaimana hari ini sekolah daringnya bagaimana. Nah, di situ anak nanti akan termotivasi, oh bapak ibuku peduli, oh bapak ibu itu mau menanyakan saya itu bagaimana sekolahnya. Itu peran orang tua, harus berbagi antara bapak dan ibu. Itu terus selanjutnya itu ketika di rumah itu ada yang mengasuh misalkan seperti itu, yang masuk itu juga bisa dimintai tolong, didampingi, atau mungkin jika ada yang sudah les itu bisa dari guru lesnya atau bagaimana. Yang penting orang tua itu tidak penting kamu sudah tak kasih fasilitas wifi, terus kuotanya sudah saya cukupi, ya sudah kamu tugasnya belajar ya belajar, tidak seperti itu. Karena yang anak butuhkan itu semangat dari orang tua, kasih sayang dari orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anak, sentuhan dari orang tua. Karena ketika daring, gurunya di rumah itu siapa? Kan bapak dan ibu. Karena guru di sekolahan hanya bisa memantau lewat HP gitu. Begitu Pak Ridho. Betul, setuju banget apa yang disampaikan oleh Bu Indah. Memang kita juga merasakan ya Bu ya, sebagai orang tua di rumah anaknya juga menjalani PJJ, menjadi orang tua memang di masa pandemi lumayan berat ya Bu ya, sebagai istilahnya mencari nafkah untuk keluarga. Selain itu ekstra lagi di rumah sebagai guru, sebagai mungkin teman juga. Nah itu memang kita harus saling memahami ya Bu ya, karena guru juga tidak bisa kalau harus mengawasi anak 24 jam. Betul ya Bu. Jadi memang peran orang tua dalam mendidik anak, mendidik ketika di masa pandemi ini menjalani PJJ ya memang harus ya lebih bersabar ya Bu ya. Mungkin itu yang dirasakan oleh guru ketika menghadapi anaknya di sekolah. Betul sekali. Anaknya yang mungkin yang tenaganya terlalu banyak, aktif lah, saking aktifnya sampai mungkin istilahnya melebihi batas ya Bu ya. Ya kita harus memaklumi bareng-bareng bahwa PJJ ini ya untuk kebaikan semuanya, meskipun ya masih ada kekurangannya Bu ya di sana sini. Pasti ada plus minusnya lah. Apalagi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang namanya sekolah ya tatap muka. Baru kali ini, baru beberapa tahun terakhir ini kita menjalani PJJ, menjalani pembelajaran daring ya. Oke, sangat-sangat membuka mata kita ya Bu ya. Ternyata ya pandemi ini menjadi jalan untuk beberapa, mungkin dari orang tua ada beberapa yang jadi sadar, oh ternyata memang selama ini anak saya itu butuh perhatian dari saya, tidak hanya cukup disekolahkan, diberikan uang saku, dipenuhi kebutuhannya, tapi juga harus ada
bimbingan atau sentuhan-sentuhan lain di rumah. Mungkin cuma sekadar nemenin belajar, nemenin ngegame itu kan juga sebuah bentuk perhatian dari orang tua ya Bu ya. Sesepele itu sebenarnya, tapi memang ya kita memaklumi lah orang tua juga kesibukannya banyak, mungkin juga sudah lelah untuk bekerja seharian ya, kita harus sama-sama memaklumi. Mungkin itu saja ya, singkat dulu untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang PJJ yang kita semoga tidak berpanjang-panjang seperti yang kemarin. Saya berharapnya seperti itu, tidak Pak. ada perpanjangan lagi, cukup 2 minggu, hanya 2 minggu aja ini untuk mencegah penyebarannya COVID lagi. Semoga kasus makin melandai, kita sehat semua. Amin. Dan juga segera untuk PJJ lagi, dan istilah tidak ada lagi pembatasan ya Bu ya. Sehat-sehat semua. Amin. Dan semoga dengan percepatan vaksinasi juga membantu sedikit banyak membantu untuk mengatasi masa pandemi ini. Dan harapannya juga masyarakat, terutama orang tua, anak-anak kan harus ada orang tuanya biar paham. Itu harus sadar bahwa kesehatan itu ya memang mahal. Menjaga kesehatan itu mahal. Oke. Terima kasih Bu Indah atas sharing-sharingnya. Mungkin sama-sama, kita Pak. sambung lagi karena ini saya rasa kita masih bisa ngulik seputar pandemi, seputar PJJ ya Bu ya. Oke, baik, dari kita cukup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya bersama saya. Selamat menjalankan aktivitas dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast SMP Negeri 16 Semarang.